Nah, coba kau tengok ini. Kayaknya punya istri dua itu enak ya? Hah? Kau mau poligami? Hah, itu kau tahu. Coba kau bayangkan, punya dua bidadari yang melayani kau. Gila, gila. Oh, mantap juga lah kalau kayak gitu. Itu namanya menikmati duniawi. Astagfirullahaladzim. Salah arti kalian ini. Poligami itu bukan cuma memuaskan hawa nafsu. Jahanam kali pikiran kalian. Wih, santai Vin. Kami kan cuma ingin mengikuti sunnah Rasul, membiayai kehidupan perempuan yang lagi kesusahan. Ya, nah itu kalian tahu. Mencukupi. Kata ini bukan sembarangan kata loh. Lagian ya Rasulullah itu menikahi janda korban perang. Emang sekarang ini ada perang? Ya nggak gitu juga lah Pin. Masa iya kami berdua harus nyari janda yang ada di Palestina? Nah kalian kan udah tahu sunnah Rasulullah ini ada penjelasan dan persyaratannya. Kalau misalnya kalian udah paham, baru bisa kalian buat. Bukan cuma ngomong ikut sunnah Rasul, tapi nggak tahu dasar-dasarnya. Oh, nah, ribet kali ya. Tapi bukannya kita cuma punya harta banyak biar mampu punya dua istri? Nggak segampang itu. Kita harus tahu dari segi definisinya apa itu poligami. Daripada ribet, mending kita dengerin aja dari penjelasan Ustadz Khalid Basalamah berikut ini. Jangan lihat saya yang bicara tapi perhatikan hukumnya. Perintah Allah tentang poligami dibolehkan. Itu hukum Allah. Istrinya ada udzur atau tidak ada udzur, itu hukum dulu. Kan gitu. Tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya. Saya kan pernah bilang, untuk perempuan dan laki-laki yang akan poligami, ini program. Ini nggak bisa hari ini poligami besok langsung nikah. Itu bukan begitu. Ini program. Salah satu perintah agama Allah. Orang umroh dulu, kemudian dia haji misalnya, gitu kan puncaknya. Beda antara orang yang sudah umroh berapa kali terus haji, dia nggak kaget dengan orang yang tiba-tiba langsung haji. Betul dia dapat pahala, tapi dia butuh ekstra tenaga, ekstra semuanya, gitu kan. Saya bahasakan ke majelis-majelis saya, bapak-bapak yang ingin poligami. Ini jangan dibahasakan, oh ini karena Allah bolehkan saya, maka spontanitas saja begitu. Enggak. Terima kasih Pak Ustadz Khalid Basalamah atas penjelasannya. Jadi poligami itu adalah sebuah sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki untuk mempunyai lebih dari satu istri. Jadi intinya seorang laki-laki itu boleh mempunyai istri banyak, tapi maksimalnya adalah 4 istri. Dan hukumnya melakukan poligami itu adalah sunnah. Pernyataan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Hukum dasar poligami itu bukan wajib, bukan juga anjuran. Oke. Itu penting ya, karena beberapa menganggap mengikuti anjuran. Bahwa Nabi berpoligami itu adalah kasus-kasus, adalah hal-hal tertentu yang berkaitan dengan dakwah beliau. Yang ketiga yang kita harus garis bawahi lagi adalah bahwa dibenarkannya poligami itu berkaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh orang per orang yang bisa jadi ketika itu dia sangat membutuhkan untuk berpoligami. Ambillah sebagai contoh, ada seorang istrinya sakit, tidak bisa berfungsi dengan baik dalam konteks kehidupan suami istri. Apakah dia harus pergi menyalurkan? Ya. Nah ini kasus sehingga dibolehkan. Yang kita harus garis bawahi dalam konteks perkawinan secara keseluruhan. Perkawinan itu tujuannya bukan semata-mata untuk penyaluran naluri seksual. Tapi perkawinan itu tujuan utamanya adalah menjalin cinta kasih sehingga
tercipta rasa aman dan damai dalam rumah tangga. Nah, sehingga karena itu ketika Al-Quran, ketika Nabi SAW membenarkan poligami, jangan serta-merta berkata bahwa Nabi poligami maka saya pun akan melakukannya. Ya, harus dilihat kondisinya. Dari sini digarisbawahi oleh Al-Quran bahwa harus ada rasa keadilan yang dirasakan. Nah, bahkan Al-Quran menggarisbawahi bahwa suami istri itu harus terjalin antar mereka mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu rasa cinta, gitu. Rahmah itu kasih. Nah, seorang suami yang memiliki rasa kasih tidak akan berpoligami kalau memang dia kasih pada istrinya. Sebaliknya supaya adil, seorang istri yang suaminya membutuhkan untuk berpoligami, rasa kasihnya akan menjadikan dia mengizinkannya untuk kawin. Allah menjelaskan, jika kalian merasa takut berbuat lazim kepada anak-anak yatim, karena itu adalah sebuah dosa besar. Maka kalian harus takut juga akan penderitaan yang dialami oleh istri-istri kalian, jika kalian tidak berlaku adil kepada mereka dan jika kalian menikah dengan lebih dari 4 istri. Nikahilah di antara mereka itu 2, 3, atau 4 dengan konsekuensi kalian memperlakukan istri-istri kalian itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam giliran, nafkah, perumahan, serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tersebut. Tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayatnya. Jadi sebelum ayat ini turun, poligami itu sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ayat ini juga membatasi poligami hanya sampai 4 orang. Nah, sekarang kalau kalian tidak bisa melakukan istri-istri kalian dengan adil, maka cukuplah menikah dengan 1 orang saja. Ribet kali buat ngelakuinnya. Mana suruh nanya ke istri lagi. Masih mending kalau misalnya dapat istri yang baik. Kalau misalnya dapat istri yang mak, udah 1 aja lah kalau gitu ah. 1 aja lah 1, yang penting setia. Tapi Pin, kalau misalnya kita sanggup sama persyaratannya, bisa lah kita buatnya. Bisa kau buat itu. Tapi kau tengok dulu keadaanmu. Gimana caranya kau bisa bagi waktu ke istrimu, bagi perasaan ke istrimu, sedangkan mencukupi kehidupanmu aja belum tentu. Asik main HP terus, males-malesan. Ribet juga lah kalau gitu Pin. Iya juga sih Bin. Memang para ulama aja ada yang gak sanggup untuk poligami. Dia gak bisa membagi cintanya kepada yang lain. Dia cuma satu dan fokus kepada istrinya yang sekarang. Ribet juga lah Pin kalau kayak gitu ya. Berat kali lah. Ya udahlah, satu-satu lah, yang penting setia Nar. Gak apa-apa kalau mau 2, tapi ke sana cari janda korban perang. Iya, sana ya kok, Palestina.